Insya Allah. Khusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bariyah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib, Musalla Al-Istiqomah RT 06 RW 07 Komplek TNI AD Ditbek Ang Cibarusa Asri yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia Nabi Agung baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau dan menjauhi larangan beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 10 di bulan Muharram tahun baru Islam 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 di bulan Juli tahun 2024. Dan taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-400 berapa? 498. Tuh Pak JP apal ya. Padahal nggak diapalin ya. Oh, apal sendiri luar biasa, apalagi diapalin. Pertemuan yang ke-498. Damang Pak salam damang ya. Macet katanya. Mari kita awali taklim kita malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta. Seperti biasa, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita semuanya yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita. Juga kita doakan Pak Mansur yang masih sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, khusus beliau dan umumnya siapapun saudara kita yang sedang sakit, semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya
disehatkan kembali seperti sedia kala, sehingga dapat beraktivitas, dapat beribadah kembali kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan dapat berkumpul dengan kita, khususnya Pak Mansur di Mushola Istiqomah. Beliau biasa hadir, mudah-mudahan beliau sehat kembali. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji. Aqbata ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Nahnu jiranun bijal harami. Aramil isani wal hasani. Nahnu min qaumin bisa kanu wa bihi min hubbihim aminu wa bihi min khaufihim aminu wa bi ayatil Qur'ani unu bata'id fina akhal wahani. Na'riful bataha wa tarifuna was-safa wal baitu ya'lafuna. Was-safa wal baitu ya'lafuna. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Seyogianya perlu kita ketahui bahwasanya pada setiap tanggal 9 Muharram atau yang disebut Yaumut Tasu'a, hari Tasu'a, kita sebagai umat Islam disunahkan untuk melaksanakan saum atau puasa sunnah. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Fatwa Islam nomor yang ke-21.785. Terdapat keterangan qala Syafi'iyyu, telah berkata Al-Imam Syafi'i, Imamul Madhab, rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah.
Kata beliau, wa ashabuhu, dan pengikut-pengikut beliau, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa Ishaqu, dan Imam Ishaq, wa akharuna, dan para imam yang lainnya. Yustahabbu, disunahkan, opo saumut tasi'u, berpuasa pada hari Tasu'a atau pada hari ke-9 di bulan Muharram, berarti tadi siang. Wal asiru, dan berpuasa pada hari ke-10, besok hari Asyura, tapi puasanya harus 2 hari, 9 dan 10, itu satu paket, Tasu'a dan Asyura. Jadi enggak boleh hanya berpuasa di hari Asyura saja. Kalau umpama kita berpuasanya di hari Asyura saja, besok saja, berarti kita menyerupai puasanya orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pun yang ada di Madinah dulu zaman Rasulullah, mereka berpuasa di hari Asyura, tapi mereka tidak berpuasa di hari Tasu'anya. Nah, kita tidak boleh, ibadah umat Islam tidak boleh menyerupai ibadahnya orang-orang kafir. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Barang siapa yang menyerupai kelakuannya, perbuatannya suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari kaum itu. Nauzubillah min dzalik. Jami'an, semuanya. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shomal ashir, karena sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa di hari Asyura. Beliau berpuasa di hari ke-10 bulan Muharram yang disebut hari Asyura. Wa nawa, dan Rasulullah berniat di dalam hatinya siamat tasi'a, akan berpuasa di hari Tasu'a, di hari ke-9 di bulan Muharram. Nah, itu keterangannya mengenai puasa Tasu'a dan puasa Asyura. Itu keterangan dari Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, seperti Imam Ahmad, Imam Ishaq, dan yang lainnya. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa ketika Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan puasa di hari Asyura, dan beliau pun memerintahkan kepada seluruh para sahabatnya agar berpuasa di hari Asyura. Lalu saat itu ada beberapa orang sahabat melaporkan kepada baginda Rasul. Jadi kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, di hari itu orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Jadi kata para sahabat begini, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzamahu al-yahudu wan nasara. Ya Rasulullah, sesungguhnya di hari Asyura, di hari ke-10 bulan Muharram, itu adalah merupakan hari yang diagungkan, dimuliakan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Dulu zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka sangat mengagungkan, sangat memuliakan hari Asyura. Sehingga orang-orang Yahudi di Madinah saat itu mereka berpuasa di hari Asyura. Nah, jadi ketika Rasulullah berpuasa Asyura, ada sahabat yang laporan seperti itu. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapatkan laporan
dari para sahabatnya, lalu beliau bersabda, fa ijakanal amul muqabilu insyaallah sumnal yaumat tasi'a. Kata beliau, apabila umurku sampai di tahun depan, insya Allah, kata beliau, sumnal yauma at-tasi'a, kita akan melaksanakan puasa di hari Tasu'a. Tapi sayangnya enggak kesampaian. Jadi Rasulullah belum sempat berpuasa Tasu'a, beliau keburu dipanggil oleh Allah. Nah, ini yang disebut sunnah hamiyah. Jadi kalau kita melaksanakan puasa Tasu'a, berarti kita meneruskan apa yang telah diniatkan, apa yang telah direncanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan cita-cita beliau. Beliau sudah bercita-cita, sudah berencana, bahkan sudah berniat di dalam hatinya, seandainya umurku sampai di tahun depan, kita akan puasa nanti di hari Tasu'a. Namun beliau keburu wafat. Nah, kita sebagai umatnya harus melaksanakan cita-cita beliau, keinginan beliau, gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya beliau senang. Ternyata keinginanku tidak sempat aku laksanakan, umatku banyak yang melaksanakan. Tentu beliau senang itu. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seperti umpama Pak Jepri nih punya cita-cita, punya niat mau bangun pondok pesantren umpama, nggak kesampaian, keburu wafat, anaknya membangunkan, kan senang Pak Jepri nanti dalam kubur, senang, masya Allah, seperti itu ibaratnya. Nah, kita bikin senang Rasulullah lah. Para sahabat membuat senang Rasulullah, mereka dengan mengorbankan nyawanya, ikut perang bersama Rasulullah, perang Badar, perang Uhud. Apalagi Sayyidina Hamzah sampai dikeluarkan hatinya oleh orang kafir Hindu, sampai dimakan hatinya. Sayyidina Umar berapa tusukan, berapa panah menancap di tubuhnya. Masya Allah, segitunya para sahabat membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Lah kita cuma puasa 1 hari di hari Tasu'a. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau umpama bapak-bapak tadi tidak puasa, besok pengen puasa, nah harus ada temennya. Karena besok kan hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Nah, kalau puasanya besok saja, hari Asyura saja, berarti kita puasanya menyerupai puasa orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun di Madinah mereka puasa Asyura, tapi mereka nggak puasa Tasu'a. Nah, cita-cita Rasulullah, niat Rasulullah akan puasa Tasu'a itu tujuannya untuk supaya beda ibadahnya umat Islam dengan ibadahnya orang Yahudi. Karena memang Rasulullah sangat antusias untuk memboikot perilaku orang-orang Yahudi. Seperti dulu ketika turun perintah sholat, setelah turun perintah sholat Rasulullah bingung nih, bagaimana cara memanggil orang sholat. Di antara para sahabat ada yang mengajukan dengan lonceng. Kata Rasulullah, tidak, itu lonceng, itu budayanya orang Nasrani. Tidak. Ada lagi yang mengajukan dengan tiup trompet. Tidak, itu budaya orang Yahudi. Kemudian Rasulullah mimpikan. Akhirnya ada sahabat yang mengajukan dengan kumandangan ajan, supaya beda. Kalau orang Kristen kan dengan lonceng, neng, neng. Orang Yahudi dengan trompet, pet. Masa di musola kita niup trompet? Orang Islam dengan ajan. Jadi kita nggak boleh, umat Islam ibadahnya, bahkan akhlaknya, bahkan budayanya, bahkan gaya hidupnya tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Apalagi dalam hal ibadah, dalam berpakaian aja kita nggak boleh menyerupai budaya kafir, apalagi dalam hal ibadah. Begitu para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai tahun depannya,
beliau keburu wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian menurut keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagaimana hal ini diterangkan dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya hadis nomor urut yang ke 1916 dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya berbunyi begini. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qol. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imbaqaitu ila qabilin la asumannat tasi'ah. Ini kata Rasulullah. Kata beliau begini, seandainya aku masih hidup di tahun depan, kata beliau nih, niscaya aku akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau puasa Tasu'a. Nah, ini hadisnya hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis nomor urut 1916 terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Nah, ini yang menjadi dasar para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita berpuasa di hari Tasu'a, itu artinya kita mengamalkan sunnah hamiyahnya Rasulullah. Sunnah yang dicita-citakan Rasulullah tapi tidak kesampaian. Itu. Ibarat ginilah, ibarat kita punya orang tua. Waktu di dunia kesukaannya omblang duren ya. Oblang duren ya. Yang pakai gula merah itu. Ya, kemudian cocol pakai ketan tuh. Enak kan tuh ya. Cuma saya nggak ada nih sekarang. Nah, orang tua kita dulu senangnya itu. Nah, orang tua kita bilang, "Nak, besok aku pengen makan oblang duren tuh." Nah, belum kesampaian hari besok datang, orang tua keburu wafat. Nah, kemudian kita tahlilan, kita beli oblang duren, kemudian disedekahkan pada jamaah yang tahlil. Itu senang orang tua itu, senang karena kesenangannya disedekahkan kepada jamaah yang tahlil, senang, dan pahalanya kita niatkan untuk orang tua, atas nama orang tua sedekahnya. Ya Allah, bapak saya dulu senangnya oblang duren, sekarang udah nggak ada. Ya Allah, saya sekarang sedekah oblang duren kepada seluruh jamaah tahlil yang hadir atas nama bapak saya. Senang banget orang tua. Nggak pertanya, tanyain aja. Saya udah bertanya. Udah bertanya di kitab maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari keterangan tersebut yang tadi hadisnya saya sampaikan, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, maka kita dapat mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berniat akan melaksanakan puasa di hari ke-9 bulan Muharram adalah untuk menunjukkan sikap yang tegas yang berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi pun berpuasa di hari Asyura. Karena memang Rasulullah SAW itu beliau sangat antusias untuk memboikot perilaku orang-orang kafir, perilaku orang-orang Yahudi. Jadi Rasulullah sangat tidak mau beliau dan umatnya beribadah menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi. Karena masalahnya adalah begini, bahwa orang Yahudi pun mereka melaksanakan puasa di hari Asyura. Nah, ini yang jadi masalah nih, yakni di tanggal 10 bulan Muharram.
Nah, supaya umat Islam ibadahnya tidak menyerupai ibadahnya orang-orang Yahudi, yaitu mereka hanya berpuasa di hari Asyura saja, maka Rasulullah SAW beliau berniat dan mengajak kepada seluruh para sahabatnya untuk berpuasa di hari Tasu'a, supaya beda gitu. Makanya bapak-bapak kalau puasanya besok doang, nah berarti nyontoh siapa tuh? Kalau mau 2 hari, Senin dan Selasa. Cuma Seninnya puasa Asyura, Selasanya puasa nggak jelas. Puasa sunnah Rasul bukan, puasa Nabi Daud bukan, kan? Puasa Tasu'a bukan, udah lewat. Ya udah, terlanjur. Ntar tunggu tahun depan aja deh. Tahun depan. Itu pun kalau keumuran. Kalau enggak, ya enggak berarti. Kalau mau tadi Senin dan Selasa, Tasu'a dan Asyura kalau mau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura adalah terdapat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam kitab Sahih Bukhari dan dalam kitab Sahih Muslim. Kalau dalam kitab Sahih Bukhari itu adanya pada juz yang ke-1 halaman 241. Kalau pada kitab Sahih Muslim itu pun adanya pada juz 1, cuma halamannya beda. Halamannya yaitu halaman 459. Tapi hadis tersebut sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya berbunyi begini. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah fawajada al-yahuda syaman yauma Asyura. Jadi begini. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Pada waktu itu beliau datang ke kota Madinah. Pawajada, dan pada waktu beliau datang ke kota Madinah, Rasulullah mendapati al-Yahuda, orang Yahudi, syaman, berpuasa yauma Asyura, di hari Asyura. Nah ini hadisnya, riwayatnya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau masuk kota Madinah saat itu, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Jadi yang puasa Asyura itu bukan kita aja. Orang Yahudi aja puasa, masa kita enggak? Kita lebih berhak puasa. Orang Yahudi kan itu kaum Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kita lebih berhak untuk puasa. Jadi jangan kalah sama orang Yahudi. Tapi kalau orang Yahudi puasanya Asyura doang, atau Tasu'a enggak. Nah kita jangan begitu, jangan sama. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura yang ada di kota Madinah, faqala lahum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi Madinah yang saat itu sedang berpuasa Asyura. Rasulullah bertanya kepada mereka, kata Rasulullah, mahajal yaum allati tasumuna. Kata Rasulullah, hari apa ini yang engkau puasakan? Hari apa ini yang engkau puasakan? Mahajal yaum allati tasumuna. Hari apa ini yang engkau puasakan? Kok kalian berpuasa di hari ini? Emang ini hari apa? Kata Rasulullah. Nah, orang-orang Yahudi menjawab begini. Faqalu, maka lalu orang-orang Yahudi menjawab, haja yaumun azim. Ini adalah hari yang agung bagi kami. Maka kami mengagungkannya, kami memuliakannya dengan puasa.
anjallahu bihi Musa wa qaumah wa gharaqa fir'auna wa qaumah fasamahu Musa syukran panahnu nasumu. Di mana pada hari ini kata orang Yahudi, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa ketika dikepung, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian menemukan jalan buntu di depannya Lautan Merah. Allah selamatkan Nabi Musa sampai Nabi Musa bisa melalui lautan tersebut dan sampai di seberang lautan sana dalam keadaan selamat. Sementara wa gharaqa fir'auna wa qaumah, dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya di Laut Merah tersebut. Fasobahu Musa, maka Nabi Musa berpuasa syukron sebagai rasa syukur beliau kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan beliau di hari Asyura itu. Jadi kejadian itu pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram kejadiannya. Jadi di tanggal 10 Muharram itu sebenarnya ada 13 peristiwa besar. Insya Allah kapan-kapan saya sampaikan lagi nanti. Jadi Nabi Musa dan kaumnya berpuasa di hari Asyura sebagai manifestasi, sebagai wujud nyata, sebagai bukti beliau dan kaumnya bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan dari kepungan tentara Fir'aun. Panahnu nasumu, kata orang Yahudi, maka kami pun berpuasa di hari Asyura. Kami mengikuti Nabi Musa. Nah, ketika orang-orang Yahudi berkata seperti itu, maka lalu Rasulullah bersabda, panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kata Rasulullah, kami umat Islam lebih berhak dan lebih patut, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Karena Rasulullah dengan Nabi Musa itu saudara. Seluruh para nabi saudara. Jadi kata Rasulullah, aku lebih berhak, lebih pantas gitu, menghormati Musa ketimbang kalian. Kalaulah kalian saja menghormati Musa, masa aku enggak? Itu kan bahasanya gitu. Para jamaah, fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Maka lalu akhirnya Rasulullah SAW beliau berpuasa di hari Asyura dan beliau memerintahkan kepada seluruh umatnya agar berpuasa di hari Asyura. Kemudian beliau ditanya, su'ila an syami yauma Asyura. Su'ila an syami yaumi Asyura. Beliau ditanya tentang fadilah puasa Asyura. Beliau menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu dapat menjadi penghapus 1 tahun dosa yang telah berlalu, dihapus oleh Allah, diampuni dosa kita 1 tahun yang telah berlalu dengan barokah kita melaksanakan puasa di hari Asyura. Yang puasa itu kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana fadilah puasa Tasu'a? Sama. Berarti kalau kita puasanya 2 hari, Tasu'a dan Asyura, berarti dosa kita 2 tahun yang lalu diampuni oleh Allah. Para jamaah. Demikian, sebenarnya masih ada yang ingin saya sampaikan, namun oleh karena sudah masuk waktu Isya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Walaupun saya ngomongnya agak gerabak-gerebek karena ngejar waktu, ngejar tayang. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami lah, bisa dimengerti lah. Dan saya selalu berusaha untuk bicara supaya dipahami orang itu. Mudah-mudahan bisa dimengerti, pahami, dan terlebih-lebih saya berharap mudah-mudahan bisa diamalkan. Itu yang paling utama. Kira-kira besok mau puasa nggak nih? Terus tadi puasa nggak? Nggak bisa tuh. Udah tahun depan aja, tahun depan. Mudah-mudahan kesampaian umurnya ya. Harus dengan Tasu'a, itu 1 paket. Jadi Tasu'a itu 1 paket. Ya, 1 paket. Ibarat makan sama apanya ya?
Ya sama lauk pauknya lah. Nah kalau kita puasa Asyura doang, nasi doang itu nggak ada. Ibaratnya itu bahasa saya aja. Di hadisnya nggak ada begitu, nggak ada. Yang jelas Tasu'a dan Asyura itu satu paket, nggak bisa dipisahkan. Orang yang puasa Tasu'a, dia harus puasa Asyura. Orang yang puasa Asyura, dia harus puasa Tasu'a. Tidak boleh berpuasa di hari Asyura saja. Hadisnya mana? Hadisnya begini. Jadi Rasulullah melarang, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayasumma yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Kata Rasulullah, janganlah sekali-kali kamu berpuasa sunnah di hari Jumat saja, kecuali kamu berpuasa satu hari sebelumnya, berarti Kamis Jumat 2 hari. Au yauman ba'dahu, atau kamu berpuasa satu hari sesudahnya, berarti Jumat Sabtu. Jadi harus ada layannya. Kenapa? Karena sebenarnya hari Jumat itu hari raya. Hari raya umat Islam seminggu sekali. Dan kita dilarang berpuasa pada hari raya. Sebagaimana hanya kita diharamkan berpuasa pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nggak boleh. Hari Sabtu itu hari raya orang Yahudi. Apalagi kita berpuasanya di hari raya orang Yahudi. Di hari raya kita aja nggak boleh. Hari Ahad itu hari raya orang Nasrani. Orang Kristen, orang Nasrani itu hari Minggu tuh mereka berhari raya, pergi ke gereja. Kalau kita ke masjid Jumatan. Nah, orang Yahudi dulu berpuasa di hari Asyura saja. Nah, kita jangan menyerupai puasa orang Yahudi. Makanya Rasulullah berencana akan puasa Tasu'a sampai umur tahun depan, tapi ternyata beliau keburu dipanggil. Nah, kita laksanakan cita-cita beliau gitu. Jadi puasanya Tasu'a dan Asyura, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, nah kalau umpama kurang jelas, nanti kita bisa mudzakarah lah setelah sholat isya sambil ngopi-ngopi gitu ya. Ya mudah-mudahan kopinya ada ya. Bercanda Pak Dani. Insya Allah adalah berkah lah. Insya Allah siapapun yang ikut berpartisipasi dengan kopinya, dengan airnya, dengan tenaganya, mudah-mudahan oleh Allah dipanjangkan umurnya, seluruh keluarga disehatkan, diganti, dibalas dengan keberkahan-keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mari kita tutup taklim kita malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbana zidna ilman nafi'a mal hidayah wal barakah. Allahumma arzuqnal barakah fi kulli syai' waj'alna mubarakina aina ma kunna waj'alna mubarakina fi kulli waqtin wa hin. Allahumma barik lana fi kulli ma ataitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.